Selamat datang di channel podcast Dongeng. Hari ini kita punya satu topik yang menarik banget ya, penuh paradoks. Betul sekali. Kita mau coba bedah soal Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial keagamaan yang raksasa, tapi hubungannya sama dunia politik itu, selalu penuh intrik. Ini memang sebuah teka-teki yang seru untuk kita bongkar bareng. Jadi misi kita kali ini adalah melihat kenapa ya Muhammadiyah yang sekuat tenaga kayaknya berusaha menjaga jarak, Selalu menjaga jarak. tapi kok seolah selalu ditarik masuk ke dalam pusaran kekuasaan. Ini kan sebuah tarian yang rumit banget antara idealisme dakwah dan ya, realitas politik yang pragmatis. Oke, ayo kita langsung masuk ke jantung persoalannya. Inti dari semua ini kan ada di sebuah konsep kunci yang dikenalkan di sumber kita, high politics. Atau politik tingkat tinggi ya. Buta politik. Jadi apa sih sebenarnya maksudnya high politics ini? Konsep ini yang digagas oleh Abdul Munir Mulkan, itu sebetulnya cara Muhammadiyah buat terlibat di politik tanpa jadi politisi. Bayangkan deh gini, Gimana tuh? high politics itu bukan soal rebutan kursi, bukan soal jabatan, Oke. tapi lebih ke bagaimana memengaruhi arah kebijakan negara biar sejalan sama nilai-nilai moral dan etika keagamaan. Logikanya sangat praktis loh. Praktisnya gimana? Coba Anda pikirkan, Muhammadiyah itu kan punya ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, panti asuhan. Banyak sekali amal usahanya. Nah, semua itu butuh lingkungan yang mendukung kan? Butuh kebijakan pendidikan yang bagus, sistem kesehatan yang adil. Kalau negara bikin kebijakan yang malah menghambat itu semua, Sia-sia kerja mereka di bawah. persis. Jadi mereka harus terlibat. Setidaknya untuk memastikan payung politik di atas kepala mereka itu nggak bocor. Jadi ini semacam lobby tingkat tinggi yang basisnya moral. Dan ternyata ini bukan ide baru ya. Bukan sama sekali. Pendirinya sendiri kayak Ahmad Dahlan itu udah mempraktekannya. Beliau kan dekat banget sama tokoh-tokoh Budi Utomo, Syarikat Islam. Kekuatan politik besar zaman itu. Tapi yang menarik beliau nggak pernah mau duduk di kursi pimpinan. Cuma mau menitipkan nilai-nilai dakwahnya aja. Cerdas sekali ya. Tepat. Itu DMA-nya. Terlibat tapi nggak terikat. Mempengaruhi tapi nggak berkuasa. Posisi yang unik dan, seperti yang bakal kita lihat, posisi yang luar biasa sulit dipertahankan. Pasti, garisnya tipis banget ya. Tipis sekali. Dan sejarah membuktikan itu. Sumber kita ini membaginya jadi 3 babak besar, atau 3 generasi politik Muhammadiyah. Generasi pertama, era pendiri kayak Ahmad Dahlan sampai ke Hamas Mansur, fokusnya lebih ke, bertahan dan bangun fondasi lah di tengah kolonialisme. Kemudian masuk ke generasi kedua. Generasi pertengahan, ini masa-masa krusial kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia. Disinilah peran politik mereka nggak lagi di belakang layar. Tokoh seperti Ki Bagus Hadikusuma itu benar-benar terjun langsung. Kita nggak bisa ngomongin Pancasila tanpa menyebut nama beliau. Betul. Beliau salah satu arsitek dasar negara kita. Dan di sini konsep high politics itu diuji di level tertinggi kan? Jelas. Perdebatan sengit soal 7 kata dalam Piagam Jakarta, di mana Ki Bagus jadi tokoh sentral, itu bukan lagi sekedar mempengaruhi. Itu negosiasi langsung di meja perumusan bangsa. Sangat fundamental. Dan setelah itu kita lompat ke era yang mungkin paling kita kenal, generasi reformasi. Nah, di sini ceritanya jadi jauh lebih dramatis. Jauh lebih terbuka ya. Betul, Amin Rais waktu itu Ketua Umum PP Muhammadiyah jadi ikon perlawanan terhadap Orde Baru. Nggak lagi main halus tapi konfrontasi langsung. Dan puncaknya, setelah reformasi, Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional, PAN. Nah, ini momen yang mengubah segalanya. Betul, meskipun secara resmi PAN itu bukan partainya Muhammadiyah, sumber kita pakai frasa yang kuat banget, PAN itu lahir dari rahim Muhammadiyah. Tepat. Ikatan batinnya itu nggak bisa dipungkiri. Momen kelahiran PAN ini jadi titik di mana tarikan ke politik praktis jadi begitu nyata. Pasti dilema besar di internal itu. Besar sekali. Di satu sisi, ada peluang buat memengaruhi negara secara langsung lewat kendaraan politik. Di sisi lain, ada risiko organisasi terseret ke lumpur politik partisan. Dan kita lihat penerusnya Amin Rais, Buya Syafi'i Ma'rif, seolah narik lagi Muhammadiyah ke khitahnya. Kembali ke jalur kultural dan intelektual. Betul sekali. Ini kayak pendulum ya, berayun terus. Betul. Ditarik ke politik, ditarik lagi ke pusat. Nah, pasti ada ketegangan gimana cara mereka mengelola ini biar organisasinya nggak pecah. Nah, disitulah mereka punya semacam konstitusi internal. Buku aturan yang namanya khitah.
Ah, Hittah. Dan yang paling relevan sampai sekarang itu Hittah Ujung Pandang 1971. Isinya kalau kita sederhanakan punya dua pilar utama, jelas banget. Apa aja itu? Pilar pertama, Muhammadiyah sebagai institusi dan semua di bawahnya, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, itu semua nggak punya hubungan organisatoris sama sekali dengan partai politik manapun. Garisnya tegas? Tegas. Pilar kedua, setiap anggota Muhammadiyah sebagai individu punya hak politik. Mereka bebas milih partai, jadi pengurus partai, boleh. Asal nggak bertentangan sama prinsip Muhammadiyah. Oke, jadi individunya bebas ya. Haidar Nasir, yang pemikirannya banyak dikutip di sini, menyebut Hittah ini sebagai pagar pembatas. Saya suka banget analogi itu. Pagar pembatas, keren. Fungsinya buat mencegah ambisi politik pribadi para elitnya, yang oleh Haidar Nasir disebut naluri primitif atau syahwat politik. Syahwat politik, wah istilahnya kuat sekali. Jadi ini semacam firewall ya. Persis, memisahkan individu dan institusi. Silakan berpolitik, tapi jangan bawa-bawa bendera dan nama besar organisasi. Ini cara mereka bilang, kami tahu politik itu penting. Tapi kekuatan utama kami bukan di sana gitu ya. Tepat sekali. Kekuatan kami itu membangun masyarakat dari bawah. Lewat pendidikan, kesehatan. Sumber kita juga bilang Muhammadiyah itu udah kenyang sama hiruk-pikuk politik. Udah ngerasain betul betapa melelahkannya. Nah, untuk melihat gimana pagar pembatas ini bekerja, bagian paling seru dari sumber ini adalah perbandingan dua pemilu. Pendekatannya kontras banget. Pemilu 1955 lawan pemilu 2014. Ini seperti melihat dua organisasi yang berbeda loh. Pada pemilu 1955, mereka itu bukan cuma terlibat. Tapi, Mereka all in, total. Muhammadiyah waktu itu anggota istimewa Partai Masyumi. Seluruh mesin organisasi, dari pusat sampai ranting di desa-desa, dikerahkan buat satu tujuan, menangin Masyumi. saya baca instruksinya itu sampai kaget, detail banget. Ada perintah buat populerkan Muhammadiyah, perbanyak anggota, bantu panitia, pemilu, galang dana. Bahkan sampai ngerahin pelajar buat nyanyi lagu Masyumi dan nempel poster. Totalitas. Ini bukan lagi high politics, ini udah politik praktis sampai ke akar-akarnya. Bener. Logikanya waktu itu, negara baru lahir, ini kesempatan emas buat membangunnya sesuai cita-cita Islam lewat satu kendaraan politik yang jelas. Nggak ada abu-abu. Oke, sekarang kita lompat hampir 60 tahun ke depan. Pemilu 2014. Sikapnya jungkir balik 180 derajat. Betul. Sikap resmi organisasi adalah netral, jaga jarak yang sama ke semua kontestan. Dokumen resmi yang keluar bukan lagi instruksi pemenangan, tapi pernyataan sikap. Yang isinya seruan-seruan moral tingkat tinggi. Sangat idealis dan agak mengawang ya. Iya, betul. Seruan agar pemilu jujur, adil, tolak politik uang, semoga terpilih pemimpin berakhlak, semua baik, tapi sebatas imbauan. Nggak ada instruksi konkret ke bawah. Dan disinilah sumber kita melayangkan kritik yang tajam. Pendekatan 2014 ini, meskipun analisisnya akurat, dinilai nggak nawarin solusi konkret untuk sistem pemilu yang katanya sudah carut-marut. Kritiknya begini, Muhammadiyah itu memposisikan diri sebagai wasit moral, civil society yang berdiri di atas semua golongan. Tugasnya cuma niup peluit kalau ada pelanggaran. Tapi posisi itu terkesan jauh dari realitas lapangan. Betul, mereka bisa tajam mengkritik, tapi nggak ngasih panduan praktis buat warganya gimana caranya menavigasi sistem yang problematis itu. Dari keterlibatan total di 55, jadi penjaga jarak yang agak steril di 2014. Oke, jadi secara institusi mereka netral. Tapi seperti yang kita bahas, pagar pembatas itu kan selalu diuji. Di lapangan ceritanya lebih rumit. Jauh lebih rumit. Sumber kita kasih anekdot yang gamplang banget dari sidang Tanwir di Samarinda, jelang Pilpres 2014. Kedua capres Jokowi dan Prabowo diundang. Dan di forum resmi itu, kita bisa lihat betapa kuatnya preferensi pribadi para elitnya. Bahkan dari seorang sekaliber Amin Rais. Gimana ceritanya? Diceritakan di situ, setelah Jokowi pidato, Amin Rais disebut komentar kalau pidatonya lebih mirip visi misi calon bupati. Wow, jelas meremehkan itu. Sebaliknya, pas Prabowo hadir, suasananya beda. Ada teriakan hidup Prabowo dari peserta. Amin Rais bahkan ikut mimpin lagu dukungan buat Prabowo. Dan ini di forum resmi Muhammadiyah. Betul. Ini nunjukin betapa susahnya menegakkan netralitas institusi kalau para tokohnya punya sikap politik yang sangat kuat. Dan data survei makin mengkonfirmasi kerumitan ini kan?
Yang milih Prabowo Hatta, 31,57%, emang lebih banyak dari yang milih Jokowi JK, 27,44%. Tapi, Anda tahu angka terbesarnya ada di mana? Di mana? Swing voters, yang belum nentuin pilihan. Jumlahnya hampir 41%. Hampir separohnya. Ini data luar biasa. Artinya, meskipun elitnya vokal, massa di akar rumput itu jauh lebih cair. Mereka mikir sendiri sesuai semangat hitah. Inilah dilema utamanya ya. Institusi bisa bilang netral, tapi elitnya adalah political animal. Dan ada satu paradoks terakhir yang menurut saya paling menohok. Yang mana tuh? Survei dari Indostrategi nunjukin 95% elit Muhammadiyah itu pengen banget kader mereka jadi Menteri Pendidikan. Nah, ini dia. Ketemu lagi kan dilemanya? Di satu sisi secara kelembagaan nggak mau ikut pertarungan politik praktis yang kotor dan melelahkan. Tapi di sisi lain, mereka sangat menginginkan hadiah dari pertarungan itu. Posisi strategis di pemerintahan. Jadi mau buahnya tapi enggan menanam pohonnya, begitu ya? Persis. Bagaimana caranya dapat pengaruh kebijakan yang signifikan tanpa harus terjun langsung ke arena yang penuh kompromi? Itu pertanyaan abadi buat mereka. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa artinya buat Anda yang mencoba memahami Muhammadiyah? Ini adalah potret sebuah organisasi raksasa yang terus-menerus berjalan di atas seutas tali, menyeimbangkan dua dunia. Betul, di satu sisi ada misi luhur membangun peradaban dari bawah, lewat sekolah dan rumah sakit. Di sisi lain, ada realitas keras bahwa politiklah yang menentukan aturan main. Jadi mereka bukan anti politik ya, mereka cuma memilih jalan perjuangan yang berbeda, jalan yang penuh dilema. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, sumber ini menyarankan agar ke depan Muhammadiyah punya cara artikulasi politik yang lebih jelas. Biar nggak terkesan gagap. Benar, dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan besar untuk Anda. Di dunia yang makin terpolarisasi seperti sekarang, apakah sikap menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik itu masih relevan? Ataukah justru sikap netral itu sendiri pada akhirnya adalah sebuah sikap politik yang paling kuat? Terima kasih sudah mendengarkan. Untuk mendukung channel Podcast Dongeng ini agar bisa terus berkembang, jangan lupa ya buat subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda. Kalau Anda punya ide, next mau bahas apa lagi ya? Coba deh sampaikan di kolom komentar.